Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bermuajah bil wujuh dalam kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil kelak. Amin Allahumma amin. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Ali MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Munakahat serta rekan-rekan online yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lilis Oktavianti dengan NPM 1901010063. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas E semester 4 IAIN Metro Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan beberapa materi dari mata kuliah Fikih Munakahat dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali MPD. Untuk materi yang pertama yaitu tentang kenapa harus menikah. Tentunya umat muslim pernah bertanya, apa sih alasan seseorang dianjurkan untuk menikah? Nah, menikah adalah ibadah. Menikah merupakan sunnah dari Muhammad SAW. Tujuan dari menikah sendiri adalah menjaga pandangan terhadap yang bukan mahram dan juga melindungi diri dari syahwat. Hal tersebut tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49, yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Mengenai hukum dari menikah, jumhur ulama sepakat bahwa terdapat beberapa hukum tentang pernikahan. Yang pertama, wajib. Menikah dihukumi wajib apabila jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga dan sudah tercukupi baik fisik maupun finansial, serta memiliki kemampuan untuk menikah. Selain itu, sulit baginya untuk menghindari zina. Orang tersebut dihukumi wajib untuk melaksanakan pernikahan, karena dikhawatirkan jika tidak melaksanakan pernikahan, ia bisa melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hukum yang kedua yaitu sunnah. Menikah dikatakan sunnah apabila seseorang yang memiliki hasrat untuk menikah dan mampu untuk menikah, tetapi masih bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat atau yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukum baginya menikah adalah mustajab atau sunnah. Dalam hal ini Umar radhiyallahu an berkata kepada Zuhair, hanya terdapat dua penghalang alasan yang menghalangi menikah, yaitu tidak mampu dan suka bermaksiat. Selain itu, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ibadah seseorang akan sulit terpenuhi secara sempurna terkecuali ia sudah menikah. Untuk hukum yang ketiga yaitu haram. Menikah dikatakan haram apabila seseorang yang tidak mampu memenuhi hak istri, baik hubungan seksual maupun menafkahinya, walaupun hasrat melakukannya cukuplah besar. Hukum yang selanjutnya adalah makruh. Menikah dihukumi makruh apabila terdapat seseorang yang tidak sanggup memenuhi hak istri, baik secara hubungan seksual maupun menafkahinya,
tetapi seseorang tersebut tidak membahayakan wanita dan tidak memiliki dorongan nafsu yang kuat untuk melakukan hubungan seksual. Nah, hukum yang terakhir yaitu mubah. Menikah dikatakan mubah apabila segala sesuatu baik dalam bentuk dorongan nafsu maupun halangan untuk menikah yang sudah saya jelaskan di atas tadi tidak ada. Nah, materi yang kedua yaitu tentang konsep peminangan dan kafah dalam Islam. Apa sih pengertian dari peminangan? Nah, penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang disebut dengan khitbah atau yang biasa dalam bahasa Melayu berbunyi peminangan. Khitbah itu sendiri merupakan perantara untuk mengetahui keadaan dari perempuan yang akan dinikahinya agar laki-laki yang akan menikahinya pun menjadi tenang. Selanjutnya macam-macam khitbah. Macam-macam khitbah ada dua. Yang pertama khitbah yang diperbolehkan dan yang kedua khitbah yang diharamkan. Khitbah yang diperbolehkan yaitu khitbah yang memenuhi dua syarat, yakni wanita yang baik untuk diakad nikahi dan seorang wanita yang belum terpinang. Sedangkan khitbah yang diharamkan yaitu pertama, haram meminang seseorang wanita dalam masa iddah. Kedua, haram meminang seorang wanita yang sedang berada dalam pinangan orang lain. Selanjutnya, bagaimana hukum melihat wanita yang akan dikhitbah? Islam memperbolehkan seseorang laki-laki untuk memandang wanita yang akan dinikahinya, dan bahkan dianjurkan dan disunahkan untuk melakukan hal tersebut. Mayoritas fuqaha seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan. Materi yang ketiga yaitu syarat dan rukun pernikahan. Ada berapa rukun pernikahan? Yang pertama yaitu suami, yang kedua adanya istri, yang ketiga adanya wali, yang keempat dua orang saksi, dan yang kelima adanya ijab dan qabul. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi atas kelima rukun tersebut yaitu yang pertama suami. Seorang suami maupun calon suami setidaknya harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram, baik haji maupun umroh ataupun keduanya. Yang kedua, kehendak sendiri dan bukan keterpaksaan, sehingga tidak sah suatu pernikahan jika calon suami terpaksa ataupun dalam paksaan. Yang ketiga adalah jelas orangnya, sehingga tidak sah seorang wali menikahkan seorang calon suami yang tidak jelas asal-usulnya dari mana. Selanjutnya, si calon suami mengetahui nama calon istri beserta nasab-nasab keluarganya. Dan selanjutnya, si calon suami harus jelas kelaki-lakiannya. Tidak sah bagi seorang calon suami yang melaksanakan pernikahan yang memiliki dua kelamin. Dan yang terakhir, seorang suami tidak ada hubungan darah ataupun hubungan mahram dengan calon istri. Syarat yang kedua yaitu adanya istri. Nah, istri ini harus memiliki harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, tidak dalam keadaan ihram. Nah, jika seorang istri berada dalam keadaan ihram, maka calon suami harus menunggu. Yang kedua, ditentukan secara jelas sosoknya. Yang ketiga, seorang calon istri tidaklah sedang menjadi seorang istri ataupun orang lain yang sedang berada dalam masa iddah. Dan yang terakhir adalah jelas keperempuanannya. Syarat yang ketiga yaitu adanya wali nikah. Nah, wali nikah ini harus memenuhi sebanyak 8 syarat. Yang pertama, kehendak sendiri, bukan keterpaksaan. Yang kedua, merdeka, bukan budak. Yang ketiga, laki-laki. Yang keempat, taklik, balik dan berakal. Yang kelima, tidak pernah melakukan dosa besar atau fasik. Yang keenam, tidak memiliki gangguan dalam nalar seperti pikun.
Yang ketujuh, tidak dalam keadaan ihram. Dan yang terakhir, harus beragama Islam. Dan syarat yang terakhir adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul nikah sama dengan ijab dan qabul dalam jual beli. Di antaranya yang pertama, antara ijab dan qabul tidak terpisah. Yang kedua, tidak boleh digantung. Dan yang ketiga, tidak dibatasi waktu. Yang keempat, antara ijab dan qabul harus sesuai. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata yang tegas. Materi yang selanjutnya yaitu tentang akad nikah dalam Islam. Ada 5 hal yang harus dipahami dalam pernikahan Islam. Yang pertama, tidak boleh adanya pelanggaran agama. Menikah merupakan ibadah, jadi janganlah diawali dengan perbuatan dosa maupun haram. Yang kedua, harus adanya wali perempuan. Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dari perempuan. Wali dari perempuan yaitu ayah kandungnya. Jika ayah kandungnya tidak ada atau meninggal, maka yang dipakai menjadi wali adalah saudara ayahnya. Namun jika ia memiliki anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut diperbolehkan untuk menjadi wali nikahnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, wanita manapun yang coba-coba menikahkan dirinya tanpa sepengetahuan dari walinya, maka pernikahannya menjadi batal, dan batal. Yang ketiga, harus ada mahar untuk sahnya menikah. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, wanita yang banyak berkahnya yaitu wanita yang paling sedikit jumlah maharnya. Yang keempat, adanya 2 saksi. Dan yang kelima, pernikahan harus diiklankan, minimal mengundang tetangga atau orang-orang terdekat. Nah, pernyataan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menikah tetapi tidak mengundang Nabi Muhammad SAW. Lalu apa kata Nabi? Iklankan pernikahanmu, walau hanya dengan 1 ekor kambing saja. Materi yang selanjutnya yaitu wali dan saksi dalam pernikahan. Dalam pernikahan Islam, wali nikah adalah orang yang menikahkan perempuannya dengan laki-laki yang sesuai dengan aturan Islam. Ada 2 macam wali nikah. Yang pertama, wali nasab, dan yang kedua, wali hakim. Wali nasab sendiri adalah wali yang berhubungan darah atau keluarga maupun kerabat. Lalu, wali hakim adalah seseorang yang diberikan kewajiban atau hak untuk menikahkan dalam keadaan dan sebab tertentu. Wali nasab diantaranya ayah kandung, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung, seayah dan seibu, saudara lelaki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara dari laki-laki seayah, paman dari saudara ayah sekandung, paman dari saudara ayah seayah, anak laki-laki dari paman kandung, dan anak laki-laki dari paman seayah. Namun, jika sudah tidak ada wali nasab yang bisa dijadikan sebagai wali nikah, maka keputusan terakhir adalah memakai wali hakim. Selanjutnya, syarat dari wali nikah diantaranya yang pertama, balik, laki-laki, merdeka, bukan budak, sama agamanya. Jadi, wali nikah tidak boleh berbeda agama dengan mempelai wanita ataupun mempelai pria. Yang kedua, wali nikah bisa menilai calon suami anaknya. Jadi, wali nikah dianjurkan untuk bisa memahami mana yang baik dan mana yang cocok untuk seorang anak perempuannya. Selanjutnya, bisa diterima persaksiannya, bukan orang yang fasik dan bukan pendusta. Lalu, apa saja syarat saksi nikah? Dalam kitab Fathul Qorib dikatakan, syarat seorang saksi sama saja dengan syarat seorang wali. Namun, syarat seorang saksi terdapat tambahan, yaitu seorang saksi harus bisa berbicara, mendengar dan melihat, serta saksi bukanlah seorang wali. Materi yang selanjutnya yaitu kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan.
Apa sih pengertian dari mahar? Mahar adalah suatu bayaran dalam akad muadhah atau timbal balik, sehingga boleh disegerakan atau tertunda. Menikah dengan mahar terhutang diperbolehkan dalam Islam. Mahar pernikahan boleh berupa tunai dan boleh juga dibayarkan secara berangsur atau bertahap atau tidak tunai. Ibnu Qudamah pun menjelaskan, mahar boleh disegerakan dan boleh ditunda, boleh juga sebagian disegerakan dan boleh juga sebagian ditunda. Nah, ketika masyarakat menikah dengan mahar yang tertunda, maka mereka harus menuliskan ke dalam mahar tersebut tertulis tertunda. Dan bukti tertulis ini menjadi dasar mahar terutang. Selain itu, bukti tertulis ini menjadi bukti bahwa wanita tersebut adalah istrinya. Imam Ibnu Ubaid menjelaskan tentang teknis pembayaran mahar. Permasalahan tersebut kembali kepada kesepakatan suami dan istri maupun kesepakatan suami dan wali sang istri. Ketika mereka sepakat dalam hal pembayaran mahar, maka tidak menjadi masalah tentang menyegerakan mahar ataupun menunda membayar mahar. Pemberian mahar dalam Islam tidak dibatasi, namun harus sesuai dengan keadaan calon suami dan atas ridho calon istri yang akan dinikahinya. Mahar yang baik adalah mahar yang tidak memberatkan calon suami. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang poligami. Poligami berasal dari kata ta'adud wa zaujat, yaitu seorang laki-laki yang dapat menikahi perempuan hingga sebanyak 4 kali. Namun jika nantinya laki tersebut dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Digarisbawahi, poligami harus memiliki tujuan yang baik. Namun seorang wanita tidak boleh menjadi anti poligami karena hal tersebut merupakan hal yang melanggar syariat Islam. Namun tidak juga dianjurkan bagi wanita untuk bermain-main dalam poligami. Apabila seorang suami ingin melakukan poligami, maka ia harus bersikap adil pada setiap istri-istrinya. Jika suami tersebut tidak mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya, tidak dianjurkan untuk melakukan poligami. Poligami sendiri dihukumi sunnah. Poligami dikatakan sunnah hanya berlaku bagi Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW melakukan poligami bukan untuk menuruti hawa nafsunya, melainkan karena tujuan menolong seorang wanita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kepada Allah saya mohon maghfirah, dan kepada yang mendengarkan saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.